Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jenggot Lurus. Tempat di mana informasi yang dibengkokkan, kita luruskan. Tempat di mana propaganda dibedah, bukan ditelan. Di kanal ini, kita tidak hidup dari tepuk tangan barat. Dan kita juga tidak menelan mentah-mentah narasi yang mereka ulangi puluhan tahun. Karena terlalu lama dunia dipaksa percaya bahwa kebenaran hanya datang dari satu arah. Di Jenggot Lurus, kita bicara data, bukan dongeng. Kita bicara arah kekuatan, bukan klaim sepihak. Dan kita bicara realitas geopolitik, bukan ilusi dominasi. Kalau kamu masih nyaman dengan cerita versi media arus utama, mungkin tempat ini bukan untukmu. Tapi kalau kamu siap melihat dunia tanpa filter barat, mari kita mulai. Selama puluhan tahun, barat dengan percaya diri berkata satu hal. Hanya kami yang bisa membuat jet siluman sejati. Mereka bicara seolah teknologi adalah hak eksklusif. Seolah langit dunia adalah warisan keluarga mereka. Tapi hari ini, ceritanya berubah. Cina tidak sedang meminta pengakuan. Mereka tidak membantah dengan kata-kata. Mereka membantah dengan produksi massal. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah J-20 itu berbahaya? Pertanyaannya adalah, kenapa Barat terlihat begitu gelisah? Karena kalau J-20 benar-benar biasa saja, seperti yang terus diulang media Barat, kenapa mereka tidak bisa berhenti membicarakannya? Selama puluhan tahun, langit dunia dikuasai satu narasi. Narasi bahwa Amerika Serikat adalah standar, bahwa apapun yang terbang tinggi dan mematikan harus lahir dari pabrik-pabrik Barat. F-22 Raptor, F-35 Lightning II. Dua nama ini bukan sekadar pesawat. Mereka dijadikan simbol supremasi. Dijual sebagai standar emas yang katanya tidak mungkin dikejar, apalagi ditandingi. Dan dari situ, lahirlah narasi klasik Barat. Cina hanya peniru. Cina hanya pembeli teknologi. Cina selalu tertinggal satu langkah, atau 10 langkah. Narasi ini diulang terus. Di media, di laporan think tank, di forum-forum pertahanan internasional. Bukan untuk diuji, tapi untuk dipercaya. Masalahnya, fakta di lapangan mulai tidak sejalan dengan propaganda. Ketika Barat masih sibuk memperdebatkan apakah Cina mampu atau tidak mampu, Cina justru membangun, menguji, dan memproduksi. Tanpa banyak bicara, tanpa minta pengakuan, tanpa menunggu validasi dari Barat. Dan disinilah titik retaknya. Karena Barat terbiasa jadi guru. Memberi nilai, memberi label, memberi penilaian dari atas. Tapi sekarang, mereka dipaksa menghadapi kenyataan baru. Mereka tidak siap menjadi kompetitor. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia yang mereka kuasai sendirian perlahan berubah, dan perubahan itu tidak datang dari Barat. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya dibuat samar oleh media Barat. Bukan opini, bukan spekulasi. Fakta. J-20 adalah jet tempur generasi kelima. Artinya apa? Bukan sekadar cepat atau terlihat futuristik, tapi dirancang sejak awal untuk perang modern. Pesawat ini stealth, bukan hanya dari depan, tapi dari sudut-sudut krusial radar musuh. Long range, jarak jelajahnya jauh. Cocok untuk realitas kawasan luas seperti Indo-Pasifik. Dan fokus utamanya jelas. Superioritas udara. J-20 bukan jet serba bisa yang dipaksakan. Ia dirancang untuk satu tugas utama. Menguasai langit sebelum musuh sempat sadar apa yang terjadi. Sekarang soal produksi. Ini bagian yang paling tidak disukai Barat. J-20 bukan prototipe. Bukan pesawat uji coba untuk pameran. Bukan pajangan air show. Ia sudah operasional. Sudah masuk skuadron tempur. Dan jumlahnya bukan belasan, tapi ratusan unit. Ini penting. Karena dalam perang modern, kuantitas yang canggih seringkali lebih menentukan. Daripada 1-2 teknologi super mahal. Masuk ke teknologinya. J-20 dibekali radar AESA, sensor inframerah, sistem elektrooptik, dan yang paling krusial, sensor fusion. Data dari berbagai sensor disatukan. Memberi pilot gambaran medan tempur secara real-time. Artinya pilot J-20 tidak hanya melihat, tapi memahami situasi lebih cepat. Persenjataannya disimpan di ruang senjata internal demi menjaga stealth. Untuk udara ke udara, 1 PL-15, rudal jarak jauh dengan radar AESA. Dirancang untuk menyerang sebelum lawan masuk jarak tembak. 2 PL-10, rudal jarak dekat dengan kemampuan manuver tinggi. Ini bukan senjata pajangan. Ini senjata yang secara konsep memaksa musuh bertarung dari posisi tidak nyaman. Sekarang kita bicara kelebihan dan kekurangan, tanpa romantisasi. Kelebihan J-20.
1. Jangkauan jauh. 2. Desain stealth modern. 3. Fokus superioritas udara. 4. Diproduksi massal. 5. Didukung industri dalam negeri yang terus berkembang. Kekurangannya? 1. Mesin masih jadi titik kritis. Cina memang mengejar kemandirian lewat WS-15. Tapi ini proses, bukan sulap. 2. Beberapa analis barat mengklaim stealth-nya belum setara F-22. Tapi klaim itu sering lupa satu hal. Perang tidak dimenangkan oleh brosur. Sekarang soal harga, ini yang jarang dibahas jujur. Perkiraan harga J-20 berada di kisaran 90 sampai 110 juta dolar per unit. Lebih murah dibanding F-22. Dan dalam beberapa konfigurasi lebih efisien dibanding F-35. Artinya apa? Cina bisa memproduksi lebih banyak. Dengan biaya lebih rasional, tanpa harus bergantung pada satu sistem yang terlalu kompleks dan mahal. Dan disinilah pesan tersembunyinya muncul. Ini bukan soal satu pesawat. Ini soal kapasitas industri. Soal kecepatan belajar, dan soal kemampuan menutup jarak teknologi dalam waktu singkat. Barat terbiasa unggul karena mereka mulai lebih dulu. Tapi mereka lupa satu hal. Pengejar tidak dibebani rasa puas diri. Dan J-20 adalah bukti bahwa keunggulan teknologi bukan warisan abadi. Sekarang kita sampai pada pertanyaan paling penting. Kenapa Barat terlihat gelisah? Padahal, kalau kita dengar versi mereka, J-20 katanya belum menyaingi F-22. Belum sempurna. Belum ideal. Belum ini, belum itu. Masalahnya, J-20 tidak perlu lebih hebat dari F-22. Dalam realitas perang modern, ia hanya perlu cukup mengganggu. Cukup lebih murah, sehingga bisa diproduksi tanpa membuat anggaran negara megap-megap. Cukup lebih banyak, karena satu pesawat canggih tidak pernah memenangkan perang sendirian. Dan yang paling krusial, cukup lebih dekat dengan wilayah konflik. Di Indo-Pasifik, jarak adalah senjata. Logistik adalah senjata. Waktu respons adalah senjata. Dan disinilah kegelisahan itu muncul. F-22 dan F-35 adalah mahakarya teknologi. Tapi juga sangat mahal, kompleks, dan terbatas jumlahnya. Setiap kehilangan adalah trauma politik. Setiap kerusakan adalah headline besar. Sementara itu, Cina membangun pendekatan berbeda. Bukan satu pedang legendaris, tapi banyak bilah tajam yang cukup mematikan. Barat selama ini nyaman karena superioritas udara mereka dibangun dari asumsi. Asumsi bahwa mereka selalu lebih maju. Asumsi bahwa lawan selalu tertinggal. Asumsi bahwa langit akan selalu ramah. Masalahnya, asumsi itu sekarang diganggu. Dan ketika asumsi mulai runtuh, yang muncul bukan kepanikan terbuka, melainkan narasi defensif. Lebih banyak laporan. Lebih banyak penyangkalan. Lebih banyak alasan kenapa ini belum berbahaya. Karena bagi kekuatan lama, ancaman paling berbahaya bukan yang sempurna, tapi yang cukup dan terus bertambah. Dan J-20 berada tepat di titik itu. Sekarang kita bicara soal siapa yang membentuk persepsi. Bukan pabrik pesawat. Bukan pangkalan udara. Tapi media. Kalau sebuah teknologi lahir di Amerika Serikat, bahasanya hampir selalu sama. Revolusioner. Game changer. Mengubah wajah peperangan. Bahkan ketika masih penuh masalah, masih overbudget, masih berkali-kali gagal uji coba, narasinya tetap optimistis. Tapi begitu teknologi serupa muncul dari Cina, bahasanya langsung berubah. Belum matang. Masih diragukan. Masih perlu dibuktikan. Masih kalah ini, masih kurang itu. Bukan analisis. Ini framing. Standar penilaiannya berbeda. Ukurnya digeser. Targetnya dipindahkan. Kalau AS gagal, itu disebut fase pengembangan. Kalau Cina berhasil, itu disebut kebetulan. Dan disinilah standar ganda itu bekerja secara halus tapi konsisten. Media Barat jarang bertanya. Berapa jumlahnya? Berapa cepat diproduksinya? Bagaimana doktrin penggunaannya? Karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak nyaman bagi narasi lama. Lebih mudah mengatakan, belum setara. Belum sekelas. Belum sempurna. Padahal, masalahnya bukan karena J-20 lemah. Masalahnya adalah, Barat tidak siap mengakui bahwa mereka kini punya pesaing setara. Karena mengakui itu berarti, mengakui dunia tidak lagi satu arah. Mengakui monopoli teknologi mulai retak. Mengakui bahwa status, penentu standar, tidak lagi mutlak. Dan bagi kekuatan lama, kehilangan narasi, kadang lebih menakutkan daripada kehilangan senjata. Sekarang kita naik satu level. Karena
J20 bukan cuma pesawat. Ia adalah sinyal. Isyarat keras bahwa dunia sedang bergerak. Dari satu kutub, menuju banyak pusat kekuatan. Selama puluhan tahun, dominasi udara dianggap hak eksklusif Barat. Siapa yang menguasai langit? Mengatur aturan. Siapa yang mengatur aturan? Mengendalikan arah dunia. Tapi Indo-Pasifik adalah panggung yang berbeda. Wilayah luas. Jarak ekstrim. Konflik potensial yang tidak menunggu izin. Dan di wilayah inilah J20 mendapat maknanya. Bukan karena ia sempurna. Tapi karena ia hadir di tempat yang tepat. Dalam jumlah yang tepat. Dengan doktrin yang tepat. Ketika Cina mampu mengerahkan jet siluman. Di wilayahnya sendiri. Dekat dengan jalur konflik utama. Maka kalkulasi Barat berubah. Bukan lagi soal siapa paling canggih. Tapi siapa paling siap. Dan inilah yang jarang dibicarakan secara terbuka. Dominasi udara tidak lagi monopoli Barat. Tidak mutlak. Tidak otomatis. Tidak bisa diasumsikan begitu saja. Setiap rencana, setiap patroli, setiap operasi kini harus menghitung bahwa langit tidak lagi steril. Dan ketika langit tidak lagi dikuasai satu pihak, peta kekuasaan dunia ikut berubah. Aliansi diuji. Strategi disesuaikan. Kepercayaan diri lama mulai dipertanyakan. J20 mungkin hanya satu simbol, tapi simbol yang cukup kuat untuk mengatakan, era kami selalu unggul telah berakhir. Jadi setelah semua ini, pertanyaannya bukan, apakah J20 sempurna? Tidak ada senjata yang sempurna. Bahkan milik Barat sekalipun. Pertanyaannya adalah, kenapa Barat terlihat begitu defensif? Kenapa setiap kemajuan Cina harus selalu diikuti penjelasan panjang? Tentang kenapa ini belum cukup? Jawabannya sederhana. Karena untuk pertama kalinya, mereka menghadapi lawan yang belajar cepat, bergerak senyap, dan tidak minta izin. Lawan yang tidak menunggu validasi, tidak peduli label, tidak tunduk pada narasi lama. Dan bagi kekuatan yang terbiasa mengatur cerita dunia, kehilangan kendali atas cerita jauh lebih menakutkan daripada kehilangan satu keunggulan teknologi. J20 mungkin bukan akhir dari dominasi Barat, tapi ia adalah awal dari pertanyaan besar yang selama ini dihindari. Kalau kamu lelah dengan narasi Barat yang selalu merasa paling benar, subscribe kanal ini. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, Barat itu takut atau sekadar menyangkal? Share video ini ke mereka yang masih percaya dunia ini hanya bergerak satu arah. Karena di Jenggot Lurus, kita tidak ikut arus. Kita bongkar arus.